Gimana kabarnya Pak Fikri, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Gimana Pak? Kabarnya sehat juga. Eh, Mohon maaf ini malam-malam mengganggu karena kita punya kesibukan ya. Tadi pagi ada kegiatan IKM, Iya betul. jadi kita belum sempat mengadakan pertemuan. Dengan pertemuan singkat ini mudah-mudahan bisa membawa kebaikan buat kita semua. Eh, yang saya dengar Pak Fikri mengikuti sudah mengikuti kegiatan pelatihan digital untuk aparatur sipil negara ASN yang diselenggarakan oleh BKD ya, Pak Fikri, betul ya? Iya betul Pak. Mungkin sekitar 2 minggu kemarin saya mengikuti Hmm. kegiatan tersebut. Hmm. Kira-kira Pak, menurut Pak Fikri, apa sih yang mendorong Pak Fikri untuk mengikuti kegiatan tersebut? Tentunya mungkin Bu- yang pertama saya ingin meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam mengajar ya. Tentunya dalam pembelajaran digitalisasi. Karena memang sebelumnya di kelas itu minat belajar anak itu semakin ke sini itu semakin berkurang, Pak. Karena mungkin anak sudah Oh gitu terbiasa ya. dengan gadgetnya, dengan digitalnya. Makanya tentu Hmm. sebagai guru juga kita harus bisa menyesuaikan gitu. Makanya saya mengikuti pelatihan tersebut sebagai bekal ketika mengajar di kelas seperti itu. Oh, berarti ada peningkatan untuk pembelajaran di dalam kelas setelah mengikuti kegiatan digitalisasi pembelajarannya, Pak Fikri. Nah, mungkin itu, Pak. Karena ada dorongan, memang kita juga tentu menyesuaikan dengan tantangan sekarang itu yaitu tentang pembelajaran digitalisasi. Kalau Seperti bicara itu. tantangan, Pak Fikri, kira-kira apa menurut Pak Fikri tantangan yang Bapak hadapi sekarang ini di dalam kelas untuk pembelajaran digital itu, Pak Fikri? Nah, kalau untuk tantangan dalam menerapkan pembelajaran berbasis digitalisasi ini, mungkin tantangan terbesarnya adalah memastikan semua siswa memiliki akses internet dan akses teknologi yang Hmm. stabil itu masih sangat sulit ya karena ya ada masih ada beberapa anak yang belum mempunyai akses tersebut Belum atau masih paham. kesulitan gitu ya apalagi mereka untuk mengakses itu membutuhkan kuota. Nah, selain itu juga saya harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat gitu. Nah, mungkin itu tantangannya Pak. Hmm. Sangat banyak ya Pak ya tantangannya. Nah, kira-kira Iya dari Pak. tantangan ini kan bisa memotivasi sebagai memotivasi Pak Fikri untuk bisa agar siswa itu tetap aktif dalam pembelajaran digital yang Pak Fikri ikuti di pelatihan tersebut. Bagaimana itu kira-kira Pak Fikri? Nah, dari tantangan tersebut, tentu saya mencoba membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Saya juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi dan berbagi ide dalam berbagi proyek-proyek berbasis digital. Kemudian, selain itu, saya juga memberikan umpan balik yang konstruktif dalam menghargai atas prestasi mereka. Ya, Nah, mungkin dari pembelajaran berbasis digital ini, kan kita sering eh, mendengar dan melaksanakan bahwa pembelajaran itu harus berbasis
berbasis pada siswa. Memastikan bahwa pembelajaran digital itu tetap berbasis pada siswa, Pak. Mengenai hal itu, saya juga melibatkan siswa, tentunya dimulai dari perencanaan. Saya bertanya tentang minat dan kebutuhan mereka. Tentunya sesuatu yang saya susun itu berdasarkan minat dan juga eee, yang mereka inginkan. Lalu merancang aktivitas yang Iya, sesuai. Selain itu, saya juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih materi pelajaran yang ingin mereka dalami. Jadi dalam pelaksanaannya, mhm, tentu itu berpusat kepada siswa. berpihak pada siswa ya, Iya, berpikir ya. seperti itu. Oke, ya. Nah, Jadi tetap sekarang melibatkan mereka. untuk mengukur dari keberhasilan pembelajaran yang berbasis pada siswa itu seperti apa, Pak Fikri? Nah, untuk mengukurnya itu dengan berbagai cara, menggunakan berbagai cara seperti tes tertulis, kemudian proyek, presentasi juga, kemudian bisa juga menggunakan portofolio. Selain itu juga saya mengamati partisipasi siswa dalam diskusi online dan juga aktivitas Betul. kelompok. Nah, ini sih yang terpenting adalah melihat apakah siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam kehidupan nyata, seperti itu. Oke. Terus juga kadang saya melakukan asesmen di kelas itu bisa menggunakan digitalisasi, ya bisa menggunakan kuisis, kemudian dengan mengisi Google Formulir dan lain sebagainya. Intinya dalam hal, mengukur keberhasilannya itu tidak serta-merta hanya tes tertulis saja, tapi juga tetap, melakukan, apa namanya, pembaharuan-pembaharuan ya sesuai dengan perkembangannya. Nah, tapi kan tidak apa, tidak setiap hari bahwa pembelajaran itu harus selalu menggunakan digitalisasi. Dan karena kan seperti yang tadi dikatakan bahwa ada apa namanya, ada saja hambatan yang pasti akan kita hadapi gitu. Nah, eh, ketika kita menemui hambatan tadi dan proses pembelajaran tidak bisa menggunakan secara digital, bagaimana kita menjaga eh, agar pembelajaran itu tetap seimbang antara digitalisasi dan pembelajaran konvensional lah gitu, tatap muka seperti itu. Nah, mengenai hal itu saya menggabungkan keduanya, Pak, untuk memberikan, pengalaman belajar yang lebih lengkap. Pembelajaran tatap muka saya gunakan untuk kegiatan yang membutuhkan interaksi langsung, seperti berdiskusi kelompok dan praktikum. Nah, kemudian untuk pembelajaran online-nya digunakan untuk tugas individu, penelitian, dan memberi materi yang kompleks. Jadi keduanya itu bisa dikatakan di-combine gitu ya, hybrid. Ada tatap mukanya, kemudian ada juga secara online. Tapi untuk yang memerlukan tatap muka seperti diskusi kelompok, kemudian yang melibatkan praktek seperti itu, tetap dilaksanakan tatap muka, supaya pembelajarannya itu bisa merata ke semuanya. Artinya bahwa pembelajaran itu tidak mesti harus digital ya Iya PPP, karena iya seperti itu. sesuai Tapi kita dengan melihat juga bagaimana posisi kebutuhan. siswa. Gitu. Nah, sekarang bagaimana, katakan kalau tadi Pak Fikri ada kelebihan dari dalam diri sendiri, kemudian kekurangan siswa. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah sisi lemah dari sekolah itu seperti apa? Kan mesti ada kurangnya karena tidak semua sekolah itu bisa menyediakan perangkat-perangkat yang diinginkan oleh kita gitu untuk pembelajaran digital. Bagaimana Pak Fikri mensikapi itu? Katakanlah kalau sekolah itu
hanya memiliki satu, apa namanya, satu satu infocus atau satu laptop, tapi eh, guru-gurunya ingin apa namanya, menggunakan pembelajaran digital. Bagaimana Pak Fikri menyikapi itu? Kalau untuk berarti mengenai sarana dan prasarana yang ada di Ya, sekolah ya, betul, Pak. betul. Nah, untuk hal tersebut ya karena memang kita mengalami keterbatasan, tidak semua siswa kemudian di sekolah juga tidak apa namanya, ya ada keterbatasan lah. Nah, untuk hal itu disiasatinya mungkin kita bisa berkomunikasi dengan guru-guru lain, barangkali ada yang bisa membantu ya bisa kita berkolaborasi gitu. Kemudian mengenai tadi ya kalau misalnya di sekolah itu misalnya cuma ada proyektor satu, ya mungkin bisa bergantian gitu. Intinya sih tetap komunikasi dengan guru, kemudian tentunya dengan kepala sekolah juga, sehingga masalah-masalah teknis yang seperti itu bisa ter apa namanya Oke, meminimalisir ya, gitu. betul. Kemudian terkait pelaksanaan juga saya selalu mempersiapkan rencana cadangan. Jadi ada plan A, plan B-nya begitu, Pak. Jika terjadi masalah teknis misalnya menyiapkan materi pembelajaran offline-nya juga atau menggunakan aplikasi yang lebih sederhana. Selain itu juga mendorong siswa untuk saling membantu dalam mengatasi masalah teknis. Ya mungkin kalau nanti pembelajarannya online, kemudian siswanya itu tidak semuanya memiliki akses tersebut, mungkin kita bisa mengarahkan siswa agar bisa join ke yang ada gitu. Jadi bisa bareng-bareng gitu siswa juga seperti itu. Sekarang apa harapan dari Pak Fikri di masa yang akan datang eh, pada pembelajaran yang berbasis digital ini yang berkaitan dengan Pak Fikri sebagai seorang guru gitu. Mengenai harapan ini ya mungkin saya berharap pembelajaran berbasis digital ini dapat menjadi bagian integral dari proses pembelajaran di semua tingkat pendidikan, ya mulai dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Saya juga berharap teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pelajaran atau pengalaman belajar gitu ya, yang lebih personal, kemudian menarik dan efektif bagi semua siswa seperti itu. Jadi teknologi eh, turut serta mengembangkan pembelajaran seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fikri. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa Pak Fikri semakin eh, apa namanya, di depan dalam pembelajaran digital dan bisa Amin, amin, memajukan amin. sekolah ini dengan sebaik-baiknya dan juga bisa membawa teman-teman agar ikut dalam pembelajaran digital. Terima kasih Pak Ya, baik Fikri. Bapak, terima kasih juga Eh, Selamat atas malam bimbingannya. dan Ya, selamat beristirahat. ya Oke, sama-sama. siap. Terima kasih.